Muhammad Raffi Sehan, biasa dipanggil Raffi. Nama saya Nabila Salma Safira. Nama saya Muhammad Holis, biasa dipanggil dengan sebutan Holis. Nama saya Muhammad Noval Hanif. Impian saya adalah menjadi seorang penulis. Impian saya sekarang ini ingin menjadi sang juara dunia. Impian saya yaitu menjadi seorang pengusaha agar saya dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga diri saya sendiri serta keluarga saya. Impian saya adalah meningkatkan perekonomian di kampung halaman saya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Yang pada saat ini sumber daya alamnya hanya dijadikan bahan baku yang diekspor keluar untuk dijadikan barang siap pakai. Yang mana impian saya itu mewujudkan barang baku tersebut atau sumber daya alam tersebut diolah sedemikian rupa dan diproduksi oleh masyarakat setempat dan dijadikan barang siap pakai yang nantinya dapat diekspor ke luar kota maupun ke luar negeri. Impian saya adalah sukses dengan jalan saya sendiri, karena saya pun memiliki cita-cita sebagai seorang pengusaha yang sukses. Organisasi memiliki pengertian secara umum, yakni sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu merupakan definisi organisasi secara umum. Di sini kami mengutip salah satu pendapat para ahli, yang mana kami mengutip pendapat dari Max Weber. Beliau berpendapat bahwasanya organisasi adalah sebuah kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Itu merupakan dua pengertian organisasi secara umum dan pengertian organisasi menurut para ahli. Dapat kami simpulkan bahwasanya organisasi adalah sekumpulan orang. Sekumpulan orang ini ya lebih dari satu orang, bisa 2, 3 atau seterusnya. Sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Itu merupakan ringkasan pengertian dari organisasi. 3. Manfaat dalam berorganisasi yang pertama yakni mengembangkan sifat kepemimpinan, memperluas relasi dan manajemen waktu. Itu merupakan manfaat dari organisasi. Administrasi adalah aktivitas kerjasama oleh sekumpulan orang yang didasarkan pada pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur dan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, administrasi ini berkesinambungan dengan organisasi. Dapat disimpulkan bahwasanya seperti ini. Organisasi itu tidak bisa jalan tanpa adanya administrasi, dan administrasi itu tidak dapat terlaksana jika tidak ada yang namanya organisasi. Jadi kedua hal ini sangat berkesinambungan. Tujuan administrasi untuk organisasi ya lebih tepatnya. Yang pertama yakni untuk memantau kegiatan dan data milik organisasi. Kemudian yang kedua untuk bahan evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai acuan utama untuk penyusunan program kerja dalam suatu organisasi. Idola saya yaitu Jerome Pauline. Dia memiliki semangat yang tinggi dalam hal menuntut ilmu, sehingga dapat memotivasi saya agar belajar lebih giat lagi.
Dia adalah seorang content creator, YouTuber, dan juga seorang pengusaha. Dia memiliki usaha dalam bidang F&B. Dia merintis usahanya ini dengan seorang kakak, yaitu bernama Jehian. Saya memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu kefasihan dalam bahasa Arab dan kefasihan dalam bahasa Inggris. Oleh karenanya dalam hal bahasa Inggris, saya pernah mengikuti lomba speech atau pidato bahasa Inggris Sejatim yang diadakan oleh Universitas Autonomous Sidoarjo atau UNSIA. Pada saat itu saya belum beruntung sehingga tidak bisa memenangkan lomba yang saya ikuti. Setelah itu dalam hal bahasa Arab, saya pernah lulus Tasqihan Munakosyah metode Umi, dan saya juga pernah lulus Tasqihan Munakosyah metode Antiya, dan yang terakhir saya pernah lulus dalam PTK Lembaga Tasqihan Tahsin Quran Taif Fitrah Surabaya. Saya sangat bersyukur dapat melanjutkan studi saya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, atau yang sering kita sebut dengan UINSA, yang pada saat ini UINSA telah terakreditasi A. Ada pertanyaan, apa sih enaknya kuliah di UINSA? Jadi, universitas-universitas yang telah terakreditasi A sudah tidak diragukan lagi dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. UINSA telah banyak melahirkan alumnus-alumnus yang dapat bersaing di luar sana pada era saat ini. UINSA memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang studi para mahasiswa-mahasiswanya seperti laboratorium, perpustakaan, support center, dan masih banyak lagi. Saya amat bersyukur dan amat sangat bangga menjadi bagian dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Manajemen Dakwah. Karena apa? Karena di UINSA, khususnya manajemen dakwah, saya tidak hanya belajar dan mendapatkan ilmu dunia saja, namun saya juga belajar dan mendapatkan ilmu akhirat. Ilmu manajemen untuk dunia dapat, dan ilmu dakwah untuk akhirat pun dapat. Sebagaimana yang dilambangkan oleh Twin Tower yang memiliki arti keseimbangan antara dua keilmuan, yaitu ilmu dunia dan ilmu agama untuk akhirat. Yang sesuai dengan misi UINSA poin pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing. Pesan untuk pemuda Indonesia dengan mengutip perkataan dari salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, yang mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, maka akan aku guncangkan dunia. Itulah pesan dari salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Bung Karno, yang telah menyulut semangat pemuda Indonesia untuk bergerak melawan penjajah. Pesan ini secara tersirat menggerakkan semangat pemuda Indonesia untuk cinta kepada tanah air, membela tanah air, dan melawan penjajah demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Anak muda memiliki peran agents of change atau pembawa perubahan. Sejak zaman dulu, Indonesia pernah terpecah belah karena banyaknya perbedaan ras, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Maka dengan itu, membuat penjajah mudah untuk melakukan politik adu domba. Masa depan sangat ditentukan dari bagaimana perilaku anak muda, bagaimana pemuda bertindak. Lantas menjadi pertanyaan, bagaimanakah peran pemuda Indonesia saat ini dan harapan generasi muda ke depannya. Dengan memiliki gelar Agents of Change, mahasiswa memiliki peran yang sangat berpengaruh juga menjadi harapan bagi masyarakat dalam perubahan yang lebih baik. Namun, apakah pemuda telah menjalankan perannya tersebut? Harapannya yaitu pemuda dapat bersatu untuk menangani tantangan zaman secara bersama-sama dan menjadi pemimpin yang cerdas
yang memiliki moral dan memiliki ilmu pengetahuan. Sebagai agent of change, sebagai pembawa perubahan, diharapkan pemuda dapat bersatu dan maju bersama-sama untuk menghadapi globalisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar seiring waktu. Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus tangguh secara intelektual dan moralis. Sekian dari pesan saya kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.